Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tri Utami Setianingrum. Kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 dan hukum 3 termodinamika dalam memenuhi mata kuliah kimia fisika. Yuk kita saksikan. Sebelumnya, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu hukum 2 termodinamika? Bagaimana bunyinya? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas. Nah, hukum 2 termodinamika menjelaskan 3 rumusan mengenai perpindahan kalor. Yang pertama yaitu kalor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Menurut asas Black, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hal ini sesuai dengan rumusan Clausius bahwa tidaklah mungkin memindahkan kalor dari tandon yang bersuhu rendah ke tandon yang bersuhu lebih tinggi tanpa dilakukan usaha. Yang kedua yaitu tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha. Menurut Kelvin Planck, tidak ada mesin yang bekerja dalam satu siklus dapat mengubah kalor menjadi usaha seluruhnya. Yang ketiga yaitu jika suatu sistem mengalami perubahan secara spontan, maka perubahan akan berarah sedemikian rupa sehingga entropi sistem akan bertambah atau akan tetap nilainya. Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya dilambangkan dengan delta Q. Dibagi suhu mutlak sistem yaitu disimbolkan dengan T besar. Perubahan entropi diberi tanda delta S secara matematis dapat dituliskan yaitu delta S sama dengan delta Q dibagi T. Ciri proses reversibel adalah total entropi dari delta S sama dengan 0, baik bagi sistem maupun lingkungannya. Pada proses irreversibel, perubahan entropi 0 semesta, delta semesta lebih dari 0. Proses irreversibel selalu menaikkan entropi semesta. Siklus Carnot yaitu metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usahanya. Siklus Carnot ini terdiri dari 4 proses yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Seperti pada gambar di bawah ini, proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha W AB. Kedua yaitu proses BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Proses CD adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini sistem menerima usaha WCD dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Yang keempat yaitu proses DA adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan dari hukum 2 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya mesin pendingin. Mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah dan mengalirkan pada suhu tinggi dinamakan mesin pendingin atau refrigerator. Misalnya pada pendingin ruangan seperti AC dan lemari es seperti kulkas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Molekul hanya memiliki energi vibrasi di samping energi elektron dan energi inti yang sama besar, sehingga berada dalam keadaan kuantum tunggal. Jika ditinjau dari kedudukan dan distribusi energinya, penyusun-penyusun molekul dalam suatu kristal yang sempurna pada 0 Kelvin hanya dapat terlaksana dengan satu cara. Dalam ini, W sama dengan 1. Jadi entropi suatu kristal murni yang sempurna ialah 0 pada 0 Kelvin.
Pernyataan tersebut terkenal dengan hukum termodinamika atau dapat dirumuskan dengan SO sama dengan 0. Hukum 3 termodinamika memberikan dasar untuk menetapkan entropi absolut suatu zat, yaitu entropi setiap kristal sempurna adalah 0 pada suhu 0 absolut atau 0 derajat Kelvin. Pada keadaan ini, setiap atom pada posisi yang pasti dan memiliki energi dalam terendah. Entropi dan energi bebas Gibbs juga merupakan fungsi keadaan sehingga kedua besaran ini memiliki nilai pada keadaan standar. Seperti halnya dengan entalpi, hasil pengukuran standar untuk entropi dan energi bebas Gibbs juga dilakukan pada keadaan 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Energi Gibbs pembentukan standar memiliki arti perubahan energi bebas yang menyertai reaksi pembentukan 1 mol senyawa dan unsur-unsur penyusunnya. Demikian pula untuk entropi standar dapat dipergunakan untuk menentukan entropi reaksi sebagai harga perbandingannya. Contoh dari penerapan hukum termodinamika 3 dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada termos dan mesin kendaraan bermotor. Baik, terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.